Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersman Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kader PDIP akhirnya melaporkan Menteri Koperasi Budiari Setiadi ke polisi. Ini buntut tuduhannya bahwa PDIP bersama dengan Menko Polkam Budi Gunawan itu bermain di belakang dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol. Ini kan meledak di media dan kata Budi Ari itu yang framing ini Budi Gunawan dan PDIP. Ya akhirnya kasus Budi Ari ini meledak sebagai duel politik tuh. Padahal sebetulnya ini soal yang pembuktian legalnya itu tersedia tuh. Tapi karena Pak Menteri langsung attack PDIP dan juga attack menteri yang mungkin juga dianggap dari PDIP yaitu Menko Polhukam Pak BG itu. Padahal ada di dalam Pak BG dan Pak Budi ini kan dua-duanya namanya Budi, ada di dalam satu kabinet. Jadi saling menyerang itu juga menunjukkan bahwa seolah-olah kabinet ini tidak diasuh di dalam satu arah yang purposif, arah yang bertujuan itu. Nah itu yang menyulitkan lagi bahwa tetap kita menganggap presumption of innocence itu adalah hak dari hakim untuk menentukan apakah mendakwa seseorang itu harus didasarkan pada bukti-bukti awal. Tentu keterangan jaksa dalam tuntutan itu masih bisa dibantah oleh tim penasihat hukum Pak Budi Ari, tetapi publik kemudian melihat bahwa ternyata soal-soal di belakang itu lebih dahsyat lagi karena tuduhan bahwa PDIP terlibat, bahwa Budi Gunawan juga bermain dalam soal isu judinya Pak Menteri Informasi waktu itu Pak Budi Ari. Jadi kita akhirnya dibuat tercengang dengan meledaknya isu ini. Jadi masuk akal kalau PDIP kemudian membawa ini sebagai kasus baru, yaitu kasus kasus penghinaan atau kasus tuduhan palsu atau kasus yang bahkan lebih dahsyat yang mungkin dianggap sebagai dendam dari Jokowi terhadap Megawati melalui ucapan Budi Ari. Kan itu intinya tuh. Nah, kita harus fair mengatakan bahwa proses ini harus didudukkan. Entah itu soal hukumnya masih panjang, tetapi soal politiknya jangan dilibatkan dulu di situ. Namun kalau soal politiknya udah terlibat di situ, ya sudah, sekaligus saja kita anggap bahwa memang Pak Prabowo akan dipusingkan kembali karena tetap Presiden Prabowo menginginkan atau berharap ada relasi bagus dengan Ibu Mega. Nah sekarang ada seorang menteri di dalam kabinet Pak Prabowo, dalam ini Menteri Budi Ari itu ingin berselisih terbuka dengan Ibu Mega, dengan PDIP kan, atau minimal dengan proksi PDIP di kabinet yaitu Pak Budi Gunawan, Pak BG itu. Nah ini conditionals atau syarat-syarat yang akan kita lihat untuk menganalisis kasus ini selanjutnya. Apakah betul bahwa ada persaingan diam-diam atau bahkan terbuka antara Budi Ari yang kita tahu adalah proksinya Pak Jokowi dengan Pak BG yang kita tahu juga ada proksinya Ibu Mega. Tapi lepas dari sensasi itu, kita ingin supaya kasus ini betul-betul dibuat terang benderang tuh. Dan langkah PDIP pasti masuk akal karena dia counter attack terhadap political attacking dari saudara Budi Ari. Jadi sekarang ini sudah jadi perang terbuka antara kubu Megawati dengan Jokowi, ya, Bung Rocky ya. Karena bagaimanapun kan kita tahu Budi Ari adalah proksi Jokowi. Dan kader-kader PDIP ya kita tahu bagian dia dari kepanjangan tangan dari Ibu Megawati, dan seperti dikatakan Deddy Sitorus, tudingan ini membuat Ibu Megawati tersinggung. Ya memang akhirnya menjadi lengkap. Persaingan politik antara kubu Jokowi dan PDIP menemukan momentumnya tuh karena ya mungkin blessing in disguise atau rahmat terselubung bahwa Pak Menteri itu di dalam kegeraman dia itu akhirnya melontarkan tanpa diedit pada sang wartawan apa yang menjadi pikiran atau yang sebetulnya jadi intensi awal dari Pak Budi Ari ini, yaitu menuduh PDIP dan
kita bisa nilai psikologi Pak Budi Ari kenapa begitu berang pada PDIP sambil menghitung psikologi yang sama juga ada pada Pak Jokowi. Dan mungkin Pak Jokowi tidak mungkin mengucapkan hal yang seperti itu, tetapi orang akan menganggap bahwa ucapan Pak Budi Ari itu karena beliau adalah ketua Projo pasti identik atau bukan otentik ya, yang selama ini lagi dipersoalkan soal ijazah Pak Jokowi, identik dengan kepentingan mantan Presiden Jokowi. Kan begitu cara kita membaca putih. Jadi sekali lagi terbuka peluang artinya medan perang baru selain medan perang legal ini, yaitu medan perang politik, untuk membaca ujung dari kasus Pak Budi Ari ini sebetulnya adalah berakhir dengan cara apa nanti. Apakah Pak Prabowo akan ambil langkah yang kira-kira mendamaikan, atau harus mengambil langkah yang bukan lagi kuratif tetapi terminated gitu, artinya menghentikan polemik ini dengan mengundang mengundang suasana supaya diselesaikan secara hukum, atau sebaliknya Pak Jokowi memang sudah bersiap untuk duel habis-habisan dengan Ibu Mega. Karena itu konsekuensi dari analisis kita tuh. Jadi sekali lagi kita coba membaca ini dari keterangan-keterangan soundbite yang muncul atau kalimat-kalimat dari masing-masing proksi, yaitu proksi Budi Ari, yaitu proksi Projo, junto proksi Pak Jokowi tentu saja, dan proksi dari Ibu Mega dan Pak Deddy Sitorus menerangkan dengan baik tentang kemungkinan isu ini berkembang lebih jauh, yaitu mencari keterangan dari mana kekayaan Pak Budi Ari dalam beberapa tahun terakhir ini, bagaimana relasi dia sebetulnya dengan orang-orang yang di BAP di kejaksaan itu, lalu kemudian mungkin menarik kembali BAP-nya. Tapi sekali lagi publik sudah melihat satu celah, yaitu pertempuran politik antara Budi Ari dan PDIP, dan itu artinya pertempuran antara Jokowi dan Megawati. Tapi yang jadi masalah kan ini, ya ini mereka sama-sama menteri lah ya. Kalau Pak Budi Gunawan tapi memang diam saja nih, belum ada pernyataan apapun. Dan Budi Ari ini Menteri Koperasi yang punya program dan beban besar karena sedang menyiapkan proyek 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Dan sekarang dia harus berurusan dengan hukum. Ini yang hukumnya berbalut politik lagi ya, bukan hanya hukum saja. Ya, ada dimensi lain dari kasus ini, karena Pak Budi Ari itu berkedudukan sebagai Menteri Koperasi, menteri yang mungkin satu program yang paling strategis di kabinet Pak Prabowo hari ini. Jadi bagaimana mungkin kalau Pak Budi Ari ini ada dalam putaran kontroversi, padahal beliau harus menuntun ide-ide koperasi ini supaya 80.000 koperasi merah putih itu segera terwujud kan. Kan ini juga menyita ya sebut aja publik mulai merasa bahwa bagaimana mungkin sang menteri meneruskan proyek ini kalau dia nanti akan banyak tersangkut di dalam urusan persidangan. Kan itu dasarnya. Tentu dengan mudah kita pahami secara teknis administrasi, ada wakil menterinya, yaitu Saudara Ferry Yuliantono, yang memang sangat sibuk hari-hari ini mondar-mandir ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa proyek koperasi itu harus jalan tuh. Dan kita tahu bahwa kehendak ini memang kehendak ideologis, karena koperasi menjadi jantung yang selama ini dilupakan. Dilupakan oleh siapa? Dilupakan oleh pemimpin sebelumnya. Pak Jokowi hampir tidak pernah menyentuh isu koperasi ini karena dia mengandalkan pembangunan itu dijalankan dengan sistem yang sangat kapitalistik, yang padat modal, yang berbasis pada dana-dana oligarki, terutama itu karena gagal bikin MOU bahkan dengan luar negeri sehingga investor tidak masuk. Jadi beda paradigma ini, yaitu keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat sosialisme itu tiba di daerah-daerah. Itu kita belum hitung konsekuensi dari anggaran, tetapi sebagai ide yang memang harus diwujudkan, karena begitulah leadership. Yang penting ada ide, dan ide itu ditetapkan sebagai keinginan sejati, maka dia mesti diwujudkan. Nah sekarang mungkin udah sampai 50 atau 60% koperasi di desa. Jadi percepatan pembentukan koperasi merah putih di 80.000 desa itu akan terganggu bila kepemimpinan Menteri Koperasi itu tersangkut pada kasus-kasus yang bahkan akan meledak menjadi kasus politik kan. Jadi
kesimpulan-kesimpulan publik bahwa harus ada ketegasan dari presiden. Apakah kedudukan sang menteri itu akan dipertahankan dengan pertimbangan bahwa efektivitas kerjanya akan terganggu karena ada kasus hukumnya. Lebih lagi kalau Presiden Prabowo berpikir bahwa ungkapan Pak Budi Ari itu memperumit, atau jangan saya mau pakai istilah memperkeruh tadi tapi saya tidak sempat ucapkan, memperumit hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tentu Presiden Prabowo menginginkan ada dukungan moral, apalagi kalau itu berupa dukungan politik dari Megawati di dalam parlemen. Dan tukar tambahnya bukan tukar tambah teknis, tapi tukar tambah etis. Karena masing-masing menganggap, Ibu Mega menganggap bahwa berada di luar pemerintahan pun itu bagus. Sementara Pak Prabowo membutuhkan legitimasi dari PDIP yang kendati berada di luar pemerintahan, tetapi dia mayoritas di DPR. Kan ini relasi yang mesti dihitung tuh. Jadi ketika kita membaca kasus ini, kita mulai melihat kompleksiti hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo yang akan sedikit ada turbulensi sedikit karena seat belt dari PDIP itu dibuka oleh menteri atau bekas kader PDIP juga, yaitu Pak Budi Ari. Tapi di belakang itu tetap kita lihat ada kendali secara langsung atau tidak langsung, yaitu kendali dari Presiden Jokowi terhadap Budi Ari. Jadi kita harus baca bahwa Pak Budi Ari itu mengucapkan itu tentu dengan bacaan yang lebih sublim, bahwa Presiden Jokowi juga punya pikiran yang sama, menganggap bahwa Budi Ari itu dikerjai oleh BG, oleh Pak BG itu yang sekarang Menko Polhukam, dan difasilitasi secara buruk, bukan difasilitasi secara baik, difasilitasi secara destruktif oleh PDIP. Kan itu tuduhan itu yang saya kira serius, dan Pak Prabowo tentu mesti membaca juga kasus ini secara serius. Jelas ini akan menghambat program andalan, salah satu andalan ya dari Pak Prabowo ya, ini soal Koperasi Merah Putih ini. Kalau sampai kemudian Budi Ari, selain soal judol yang kata jaksa itu mungkin akan terus dilanjutkan karena mereka itu dasarnya dari laporan dari berkas perkara polisi, dan kemudian sekarang malah muncul kasus baru, yakni laporan dari PDIP. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan bolak-balik dipanggil polisi juga sekarang ya. Jadi kan sebaiknya ya Budi Ari ini mundur saja, atau kalau tidak ya di reshuffle gitu. Ya, di ujung spekulasi politik orang akan ambil kesimpulan, artinya tidak akan ada peredaan ketegangan politik dalam satu semester ini. Kan sidang Pak Budi Ari itu akan tetap berlangsung dan mungkin makan waktu berbulan-bulan, sementara Pak Prabowo berupaya untuk mengkonkretkan kebijakan dia di bidang koperasi. Yaitu yang saya maksud tadi, gangguan internal ini akan memperlambat, karena memperlambat pembentukan 80.000 koperasi merah putih itu, karena fokusnya tidak beralih itu dari Menteri Koperasi itu Pak Budi Ari sebagai orang yang harus melaksanakan tugas programatik ini, dan kedudukan dia yang sekarang dipersoalkan oleh publik. Kan itu intinya tuh. Apalagi kalau PDIP ingin dipercepat gugatan dia pada Pak Budi Ari, kan itu artinya ada kasus baru lagi pada Pak Budi Ari, yaitu berbohong, menghina, atau ya apa aja deliknya akan ditaruh di situ. Tapi PDIP kelihatan sangat serius untuk memperkarakan Budi Ari itu. Jadi sekali lagi ini yang kita cemaskan. Walaupun kita tahu bahwa saudara wakil menteri memang sudah diangkat secara langsung oleh presiden untuk memimpin proses ini, itu proses pembentukan ideologi koperasi dan institusi koperasi. Jadi jangan lupa, yang tidak dibangun itu adalah bukan sekedar institusi koperasi di 80.000 desa, tapi juga ideologinya, yaitu kesetaraan rakyat di situ. Dan itu yang saya kira serius diselenggarakan atau dijalankan setiap hari oleh wakil menteri, yang sebagai ketua harian tentu dia membawahi lintas departemen untuk menjamin bahwa target 80.000 desa itu bisa diselesaikan mungkin dalam 1 bulan ke depan. Jadi sekali lagi, sambil membaca arah politik, kita juga mulai mampu menilai bahwa di dalam keadaan krisis kepemimpinan hari-hari ini, dan semua menteri seolah-olah tidak bergairah untuk bekerja karena ada problem-problem perseteruan internal dalam kabinet, tetap kita mesti lihat bahwa isu PDIP dengan Pak Jokowi akan berlanjut dengan cara saling
kirim proksi itu. Tentu Pak Budi adalah proksinya Jokowi dan Ibu Mega langsung bikin proksi, yaitu membawa ke wilayah hukum tuduhan Budi Ari pada PDIP. Nah, itu yang akan jadi talk of the town, pembicaraan di seluruh kota dalam 1 minggu ke depan ini. Dan kita ingin lihat bagaimana reaksi Presiden Prabowo terhadap pendalaman isu ini dan perluasan, sebut aja perluasan, coba kita cari istilah yang enak ya, perluasan percakapan publik yang mengarah pada tuntutan reshuffle. Kan diam-diam publik menginginkan supaya kalau isu ini selesai maka Presiden Prabowo harus ambil tindakan administratif dulu, yaitu mereshuffle atau menonaktifkan. Kira-kira itu menonaktifkan Menteri Koperasi tentu saja, dan itu konsekuensi dari kedudukan beliau yang memang secara ex officio juga bertanggung jawab terhadap perencanaan 80.000 koperasi desa itu. Dan sekali lagi FNN hanya membaca tanda-tanda isu, kan kita membaca isu dengan tanda-tanda. Dan tanda pertama, Megawati bersikeras untuk memperkarakan kadernya atau bekas kadernya itu Budi Ari yang sekarang menjadi kader utama Presiden Jokowi karena kedudukan dia sebagai ketua Projo. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.